Halo, assalamualaikum para pejuang SKB CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal-soal SKB CPNS untuk formasi ketahanan pangan dan yang serumpun dengannya, ya. Dengan materi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi atau SKPG lengkap dengan pembahasannya. Namun bagi kami yang baru menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe agar bisa mendapatkan update terbaru dari channel Kelas Ilmu, ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1, ya. Suatu daerah dikatakan waspada pangan apabila titik-titik. A. Tidak terjadi perubahan indikator lokal yang signifikan dibandingkan dengan kondisi normal. B. Indikator lokal sama seperti kondisi normal. C. Terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal. D. Terjadi perubahan indikator yang sangat ekstrim melebihi kondisi normal. Atau E. Terjadi perubahan kondisi normal melebihi indikator lokal. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian SKB CPNS nantinya, ya. Oke, kita bahas ya. Gejala terjadinya rawan pangan dan gizi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Itu yang pertama. Suatu daerah dikatakan aman apabila tidak terjadi perubahan indikator lokal yang signifikan dibandingkan dengan kondisi normal, ya. Lalu yang kedua, suatu daerah dikatakan waspada apabila terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal. Di sini ditanya daerah yang dikatakan waspada pangan itu apabila, jadi jawabannya di sini adalah yang C, ya. Terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal. Lalu yang ketiga itu suatu daerah dikatakan rentan apabila terjadi perubahan indikator yang sangat ekstrim melebihi kondisi normal, ya. Jadi suatu daerah dikatakan waspada pangan apabila terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal, ya. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Di wilayah perkotaan, indikator yang kuat untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan atau gizi adalah titik-titik. A. Harga beras. B. Jumlah balita. C. Faktor politik. D. Krisis ekonomi. Atau E. Kegagalan panen. Ya, berdasarkan kajian untuk wilayah-wilayah non-tanaman pangan seperti perkotaan, wilayah perkebunan, peternakan, dan perikanan, maka harga beras merupakan indikator yang kuat untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan atau gizi, ya. Karena pola konsumsi pangan di wilayah ini cenderung pola tunggal beras, sehingga untuk wilayah perkotaan hanya menggunakan aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan, ya. Jadi di wilayah perkotaan, indikator yang kuat untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan atau gizi itu adalah yang A, ya, harga beras. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini merupakan indikator lokal yang dapat memberikan indikasi adanya potensi kerawanan pangan adalah titik-titik. A. Data curah hujan. B. Data sebaran OPT. C. Cadangan pangan. D. Data kejadian banjir. Atau E. Semua jawaban benar. Ya, beberapa indikator lokal yang secara umum dapat memberikan indikasi adanya potensi kerawanan pangan, yaitu yang pertama, perubahan pola konsumsi pangan yang bernilai sosial lebih rendah atau tidak lazim dikonsumsi dalam kondisi normal bukan dalam kerangka diversifikasi pangan, ya. Ini misalnya adalah meningkatnya campuran jagung atau ubi kayu dalam nasi, ya. Lalu yang kedua, data kejadian bencana alam. Itu contohnya tanah longsor, banjir, dan gempa bumi, ya. Ini langsung saja kita samakan seperti opsi jawabannya, ya. Berarti untuk opsi D, data kejadian banjir itu berarti benar, ya, karena banjir itu merupakan bencana alam, ya. Jadi ini benar, ya. Lalu yang ketiga, kasus gizi buruk yang ditemukan. Yang keempat,
cadangan pangan, berarti yang C ya. Kemudian yang kelima, data curah hujan, berarti ini yang A ya, yang A. Kemudian indikator lokal yang keenam itu adalah data sebaran OPT, berarti yang B. Karena dari opsi A sampai opsi D itu benar, maka kita ambil jawabannya adalah yang E ya. Semua jawaban benar. Paham ya? Soal berikutnya, nomor 4. Setelah analisis SKPG selesai dibuat, perlu divisualisasikan dengan peta agar lebih tergambar secara spasial. Pembuatan peta sistem kewaspadaan pangan dan gizi atau SKPG menggunakan aplikasi atau program ... A. YouTube, B. Quantum GIS, C. Quantum Tunnel, D. Quantum Learning, atau E. Microsoft Excel. Jawabannya adalah yang B ya, Quantum GIS. Kita bahas ya. QGIS itu sebelumnya dikenal dengan Quantum GIS, adalah aplikasi sistem informasi geografi atau SIG desktop yang bersifat open source atau gratis dan lintas platform atau mampu dijalankan di berbagai sistem operasi ya, yang menyediakan perangkat untuk menampilkan, mengolah dan analisis data spasial. Sebelum melakukan langkah-langkah pembuatan peta SKPG, maka yang harus dilakukan itu adalah pertama menginstal dulu Quantum GIS-nya ya. Lalu menyiapkan data yang akan digabung, yaitu hasil analisis SKPG dalam bentuk Excel. Formatnya itu XLS atau XLSX ya. Ngerti ya? Jadi pembuatan peta sistem kewaspadaan pangan dan gizi atau SKPG itu dia tuh menggunakan aplikasi atau program Quantum GIS. Kalau aplikasi Microsoft Excel itu digunakan untuk penyusunan SKPG secara manual ya, yang sudah dibuat templatenya. Form analisisnya itu SKPG.XLX, sehingga user atau petugas atau operator input data menginput data SKPG pada lembar kerja atau sheet yang tersedia ya. Paham ya? Soal nomor 5. Dalam melaksanakan kegiatan SKPG perlu dibentuk tim atau pokja SKPG dengan melibatkan lintas sektor terkait. Secara khusus, tugas tim atau pokja SKPG adalah ... A. Mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan budidaya. B. Membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan RUK. RUK ini singkatan dari Rencana Usaha Kelompok ya. Kemudian yang C. Memanfaatkan dan melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan RUK. D. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan situasi pangan dan gizi. Atau E. Menyimpan seluruh dokumen bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan pemerintah. Ya, dalam melaksanakan kegiatan SKPG itu perlu dibentuk tim atau pokja SKPG ya. Secara khusus, tugas tim atau pokja SKPG itu antara lain itu yang pertama adalah melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis, konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara reguler atau sewaktu-waktu apabila diperlukan ya. Lalu yang kedua, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan situasi pangan dan gizi. Dan yang ketiga itu melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan ya. Jadi kalau kita perhatikan jawaban dari opsi A sampai opsi E itu yang tepat itu adalah yang ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan situasi pangan dan gizi ya. Itulah dia tugas khusus dari tim atau pokja SKPG. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 6. Kota dengan peringkat terbaik untuk indeks ketahanan pangan tahun 2020 adalah ... A. Tegal, B. Denpasar, C. Bandung, D. Jakarta Timur, atau E. Subulus Salam. Ya, ini adalah tabel peringkat dan indeks ketahanan pangan atau IKP kota tahun 2020 ya. Ini dia tabelnya. Kita ambil peringkat 5 teratas sama 5 terbawah. Jumlah kotanya di sini ada 98 kota.
Yang peringkat yang pertama itu adalah peringkat yang terbaik ya, dengan skor 0 sampai 100 ya. Skor 100 itu adalah skor yang paling terbaik ya. Jadi menurut tabel ini, kota dengan peringkat terbaik itu adalah kota Denpasar ya, dengan indeks ketahanan pangannya itu 93,32. Jadi kota dengan peringkat terbaik untuk indeks ketahanan pangan tahun 2020 itu adalah yang B ya, Denpasar. Kalau kota dengan peringkat terburuk itu adalah kota Subulus Salam ya. Indeks ketahanan pangannya itu hanya 24,53. Paham ya? Kita ke soal selanjutnya, nomor 7. Ukuran tentang kerawanan pangan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam ukuran subjektif dan ukuran objektif. Yang dimaksud dengan ukuran subjektif adalah titik-titik. A. Ukuran kerawanan pangan didasarkan atas jumlah makanan secara umum. B. Ukuran kerawanan pangan didasarkan atas potensi penyediaan pangan pokok. C. Ukuran kerawanan pangan yang didasarkan atas opini, pandangan, sikap atau pendapat orang terhadap situasi pangan. D. Ukuran kerawanan pangan yang didasarkan pada penunjang yang pasif dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Atau E. Ukuran kerawanan pangan yang berlandaskan pada produksi, konsumsi, dan distribusi untuk mencapai ketahanan pangan. Ya, kita bahas ya. Ukuran tentang kerawanan pangan dikelompokkan menjadi, itu adalah yang pertama ukuran subjektif ya. Ukuran subjektif ini adalah ukuran kerawanan pangan yang didasarkan atas opini, pandangan, sikap atau pendapat orang terhadap situasi pangan. Jadi di antara opsi A sampai opsi E itu yang tepat di sini adalah yang C ya. Kemudian yang kedua itu adalah ukuran objektif. Itu adalah ukuran kerawanan pangan yang didasarkan atas jumlah makanan secara umum, jumlah kalori yang dikonsumsi, ketersediaan pangan per kapita, pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga, kemampuan rumah tangga atau negara menghadapi guncangan atau shock, dan seterusnya ya. Jadi ukuran subjektif itu adalah ukuran kerawanan pangan yang didasarkan atas opini, pandangan, sikap atau pendapat orang terhadap situasi pangan. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal terakhir. Besaran rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukur dari titik-titik. A. Angka kecukupan gizi atau AKG. B. Komponen analisis. C. Poverty and Hunger Index atau PHI. D. Kecukupan energi protein atau KEP. Atau E. Cost of Diet atau COD. Oke, soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di akun Instagramku aja ya. Akun IG ku itu yang ini dia ya, @kelas_ilmu. Dan ini tolong juga di follow ya. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan latihan soal-soal SSKB CPNS untuk formasi ketahanan pangan dan yang serumpun dengannya. Dan tonton juga video-video kami yang sebelumnya ya. Keberhasilan tak akan bisa diperoleh begitu saja, diperlukan usaha, doa, dan restu dari orang tua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.